Karena apa? Ya sudah, persoalan ubudiyah tidak bisa ditawar-tawar. Kita ke masjid, beliau ke gereja. Tapi persoalan muamalah keseharian, kita boleh bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan penjual es teh. Rasopan, wirawiri pamer bokong. Iyalah bokongnya kandel tipis. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Mamah Salmah ingkang sampun kersa rawuh, ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cinta itu seperti angin, kamu tidak bisa melihatnya tapi kamu bisa merasakannya. Pantura memang panas, tapi wajah kalian membuat semuanya menjadi adem. Codot, codot. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semuanya bisa berjumpa di dalam acara apa Bu? Dhuwur dhewe itu apa tulisannya? Pasir Sari bersolawat dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-75, membangun nasionalisme generasi muda yang beretika dan bermoral Islam. Saya yakin adik-adik yang duduk di depan ini semuanya milenial, tapi bapak-bapak yang di panggung ini seperti Pak Kapolsek sudah kolonial. Maksudnya wis tuwon dan wis tuwo. Maka kita bersyukur Indonesia memasuki umur yang ke-75 tahun. Iki ono degan, ono sanitizer. Degane nggih raup, sanitizer dimplok cangkemmu. Kamu pakai masker takut corona apa karena merongos? Merongos gitu. Oh, kamu merongos ya? Coba dilihat sih. Oh iya, Rosa salaman, merongos salaman. Pak siapa namanya tadi itu? Pak Sofi itu merongos wajah palsu, ya. Aslinya lebih merongos. Kita bersyukur Indonesia masuk ke umur 75 tahun. Saya berharap pengajian kita malam hari ini, kita semua yang hadir lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu rahimakumullah, saya bersyukur pengajian off air selain acara on air pertama kali yang saya hadiri adalah di Kota Pekalongan. Maka saya tadi sowan Abah Lutfi, kemudian Mamah Salmah alhamdulillah berkenan hadir. Dan saya malam hari ini sangat berbahagia. Kenapa? Karena tongkat yang saya bawa ini adalah hadiah dari Abah Lutfi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Jangan sampai kemudian persatuan bangsa ini terkoyakkan hanya gara-gara corona. Walaupun saya melihat di depan saya banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Saya jadi ingat santri saya kemarin nangis ketemu saya, Bu. Gara-gara apa? Menikah dengan janda dan dia dibully. Memalukan. Nikah kok dengan janda. Saya jawab, jangan susah. Kalau kamu menikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur, jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Makanya saya bilang Pak Kapolsek, cewek sekarang itu jenisnya ada 3. Yang pertama, nggak punya anak, nggak punya suami, namanya apa? Nona. Yang kedua, punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang paling repot yang nomor 3, punya anak, nggak punya suami, namanya nyah-nyoh. Hati-hati. Maka saya sering bilang tau dulu, tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi ojo murahan. Ya kan, ngakune muslimah, senengane melumah karo Pertanyaan saya, kamu itu muslimah apa kimcil syariah? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini saya akan mengajak semuanya bagaimana kemudian kita lebih mencintai Indonesia. Di tengah-tengah isu COVID-19, di tengah-tengah isu corona, di mana kemudian kemarin bumi di lockdown. Saya yakin gara-gara lockdown banyak ODP, orang duwe pendapatan. Yang lebih parah lagi ODP yang kedua, orang duwe pacar. Apalagi nggak punya pasangan gara-gara apa? Belum bisa move on. Saya ditanya, Gus, kenapa sih move on itu susah? Saya jawab, iya, move on itu susah. Kenapa? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Ngono dan. Semoga Pak Kapolsek panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Kapolseknya urip dhewe. Amin. Kalau kemudian sekarang di mana-mana ada isu lockdown. Lockdown itu apa? Otaknya ngelok, pendapatannya down. Bahkan kalau di Jakarta itu ada istilah PSBB. Nah, ini biasanya anak-anak remaja, PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Nah. Di saat seperti itulah kemudian apa? Kita harus mengembalikan semua urusan kita hanya kepada Allah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Pintu langitnya masih terbuka bagi semua hambanya. Di mana-mana saya katakan, ombaknya tidak besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Ujiannya tidak berat, tapi iman kita yang terlalu lemah. Apalagi iman orang Indonesia sekarang, semuanya kemudian dibilang kafir. Lambang 17 Agustus merah putih katanya kayak salib, berbahaya bagi keimanan. Saya mengatakan, tetangga saya orang Nasrani, di dekat saya ada gereja, tetapi adanya gereja dan salib tidak menggoyahkan iman saya. Kenapa? Walaupun mereka berbeda agama dengan saya, tapi orang-orang Nasrani sebangsa dan senegara dengan kita. Maka disitulah kemudian kita harus mengingat filosofi manusia. Manusia itu diciptakan dari apa? Tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya manusia belajar dari sifat tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, sama dengan ridho. Supaya apa? Tanah itu sifatnya mengalah. Diinjak, tanah tidak teriak.
dikencingi, tanah tidak emosi. Tapi kalian tahu, tanah itu didiamkan semakin lama harganya semakin mahal. Manusia harus belajar dari tanah supaya banyak ngalahnya, qanaah, neriman, tidak suka marah-marah dan lain sebagainya. Orang-orang yang suka ngalah didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal. Ada yang tanya sama saya, kalau memang manusia terbuat dari tanah, kenapa ada orang yang suka marah-marah? Apakah orang yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Saya jawab, orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Ada orang kok suka nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Ada orang kok sombong, tanah tinggi. Ada orang kok suka galau, jelas tanah longsor. Ada orang kok suka ngaji kayak Gus Miftah, jelas tanah suci. Ya kan? Kok ada orang ibu-ibu sukanya belanja, jelas tanah abang. Makanya ibu-ibu santai saja, kalau kemudian kadang-kadang merasa tertindas oleh suami, santai saja, hargamu akan semakin mahal. Ingat ibu-ibu, pasangan yang hebat itu bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Iya. Ngono dan ojo galak-galak jadi polisi. Tapi saya sarankan kepada mbak-mbak, kalau menikah, menikahlah dengan polisi. Kamu minta apapun jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Tapi kalau teman-teman hadroh, teman-teman cowok, menikahlah dengan guru. Enak. Begitu kamu masuk kamar ditanya sama istrimu, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Lupa mama, ulangi lagi. Codot, codot. Ya Bu ya, santai saja. Makanya saya ini orang yang termasuk sangat romantis dengan istri saya. Istri saya sakit, justru kemudian menambah rasa cinta saya kepada istri saya. Dan saya kurang cinta kepada panitia. Kenapa? Karena di sini nggak ada kipas anginnya. Goblok, goblok gitu. Kan aku sumuk, malah mau nggo dewe. Lah agak sini. Ingat panitia ya, ingat quote saya malam hari ini. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu kita coba. Yolah cedak-cedak masuk angin, goblok, goblok. Kipas anginnya teko pas mau ono butuhe, emangnya aku toilet. Ini namanya apa Pak? Suratman. Kenapa ini dinamakan keris? Karena keris itu melungker iso nggih ngiris. Maka kalau orang Jawa itu mohon maaf jangan mengatakan bahwa keris pasti musyrik, enggak. Ini bagian dari seni budaya. Cuman memang kadang-kadang orang berlebih-lebihan. Orang Jawa itu kalau tidak bawa keris kadang-kadang tidak nyaman. Jangan dikatakan musyrik. Bapak-bapak itu kalau berangkat dari rumah, pergi dari rumah nggak bawa HP, nggak nyaman. Soalnya apa? Wedi HP ini dibuka bojone. Nah, beneran dan rupamu dan ho. Berarti kalau bawa keris dikatakan musyrik. Orang yang keluar dari rumah nggak bawa HP juga nggak nyaman, berarti juga musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh keluar dari rumah nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Maka jangan dikatakan kalau orang Jawa nggak bawa keris dikatakan musyrik. Kita itu keluar dari rumah nggak bawa ATM juga tidak nyaman. Makanya istri saya kemarin sakit Pak. Saya suruh beliau berobat di Malaysia. Saya bilang sama dia, kamu niatnya jalan-jalan saja, tak kasih ATM. Udah jalan-jalan tapi nggak tak kasih pinnya. Maka apa? Disinilah kemudian dibutuhkan rasa qanaah, menerima apapun takdir dari Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Maka ibadahnya harus diloskan, jangan maksiatnya yang justru dilosdolkan.
Makanya lagu cover saya terakhir judulnya apa? Lost Doll. Karena Denny Caknan itu santri saya yang nyanyi Kartonyono Medho Janji itu. Maka yang perlu diloske niku ngibadahe ora maksiate. Lost Doll ndang lanjut lehmu maksiat, tutukno senengmu rasa mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu. Modar kowe ndan, modar ndan. Ana sing iso nabuhi ra iki? Tabuhi mbak. Iku rasa dolanan HP wae, HP-mu cross sing gaya. Lost Doll diselawatke. Pak Napi Tupulu orang mana Pak? Sulawesi apa Medan Pak? Oh Medan. Napi Tupulu. Saya juga dari Medan Pak. Saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Kalau sampingnya Bapak ini jelas si lupa hutang. Kalau ini jelas si raja guguk. Malah kayak asu. Ora ya bro ya. Diselawat. Apa? Kacamata copot. Kenapa? Kamu naksir mataku ya? Sorry ya. Gak level. Selawat. Nanti selawatnya ya Robi. Ayo. Lost Doll. Ora esok gebuk ndasmu. Neng kene iki tampil orang nampang. Dasar STMJ. Apa kuwi? Selera tinggi mukanya jelek. Mesake. Mas, kamu mundur dikit. Jeleknya kelewatan. Ya Allah. Ya. Kaposeke batin, asu. Santai aja bro. Paling mikir kaposek mulih tak tilang. Saya itu seneng lan delok polisi gelem ngaji. Ini berarti ya didikane Abah Lutfi. Betul? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah polisi gaweane ngaji ya mati ini pas pengajian. Tapi lah polisi dolanane pinggir dalan tok ya mati ini tabrak truk delok wae. Aman dan ya. Pak Kapolres sekarang siapa dan? Pak Edi. 2000 berapa? Ya ora mungkin. Angkatannya kok 2019. Lettingnya. Iya dong ora iki. 2000? Oh, paling 99. AKBP ya? Sama dengan saya AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Ngopo ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kondisi seperti ini kita harus banyak pasrahnya sama Allah. Kayak ngopo meneh cangkeme kae. Ora urun cerewet. Maka mung pasrah li. Manusia itu hari ini mohon maaf lebih percaya dengan kemampuannya sendiri, tapi tidak percaya dengan kemampuan dari Allah. Padahal mohon maaf kondisi seperti COVID hari ini, seperti dawuhnya Abah ke saya, bagaimana kemudian masyarakat dibuat optimis, jangan pesimis. Banyak kasus orang takut berlebihan dengan corona, nggak keluar dari rumah, ternyata matinya tidak karena corona, stres mergo diamuk bojone ra duwe penghasilan. Takut dengan corona boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita pakai masker, jaga jarak, pakai sanitizer, ini hanya sekedar ikhtiar, tapi kita mintanya sama Allah. Maka di mana-mana saya bacakan sholawat ijazahnya Habib Lutfi supaya kita dijauhkan dari corona. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Niku jenengan waca setiap habis salat. Cara masayih Nahdlatul Ulama sing diwaca napa? Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Niku kula wajibke santri kula maca niku tolak balak termasuk dari corona. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Sepindah malih. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Peng piro niki wau? Peng 3 digenepi peng 5. Li khamsatun unfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Li khamsatun haral wabail hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa orang hidup itu banyak cobaan? Iya, yang namanya hidup itu banyak cobaan. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Kenapa cobaan itu banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya kita perang melawan setan tuh harus istiqomah. Pertanyaan saya, kenapa istiqomah berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa cobaan itu berat? Jelas, karena hadiahnya surga. Kalau cobaan itu ringan, hadiahnya payung. Paling pon blangkon elek kaya nakmu kuwi, Bro. Ih, blangkon karo ndase kok kedhe ndase. Maka disinilah kita butuh pasrah sama Allah. Wiritane nopo? Yuk, ibu-ibu lebih senang saya duduk apa berdiri? Itulah dan di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Begitu saya berdiri, ibu-ibu, wow, celananya lucu. Apalagi isinya. Allah gayanya telepon. Telepon Pak Kapolres deh. Izin dan ya, saya berdiri dan ya. Mesti cangkeme rondo kayak. Tahu Pak, itu jelas rondo Pak. Soalnya cangkemen duwe buka, ini rondo. Niki dongane yang mau saya sampaikan malam hari ini tentang akidah, tentang tauhid. Mangrungokke. Kalau kita punya masalah, termasuk kalian yang jomblo-jomblo itu. Kalau kamu dihina, truk aja gandengan kok, masa kamu nggak kamu jawab? Nggak apa-apa, Ferrari sendirian juga keren. Untuk apa gandengan kalau dekil? Mending jomblo ya Ra. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Apa? Santai wae, rasa nangis lah jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul?
Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Niki wiritane mang waca lak bengi atau setiap habis sholat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekali lagi, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta sama Allah. Anda yang Islam, ayo ke masjid. Anda yang Kristen, ayo ke gereja. Santai wae lho. Tetangga saya itu Kristen, Sabtu Minggu tak parani, Pak mboten teng gereja, tak datangi. Ayo Pak ke gereja. Orang di motor tak sili. Bagaimana kemudian saya menanamkan nilai-nilai Pancasila di kampung saya. Tetangga saya Nasrani, saya ajak mancing. Ayo Pak mancing di kolam saya punya kolam banyak. Ayo mancing Pak. Nggih Gus. Satu hari pernah pendeta tak ajak mancing. Begitu mancing sampai sawah, pendetanya bilang, Gus, sikilku korengen. Terus pripun? Mbok kula digendong. Akhirnya pendetanya tak gendong. Begitu tak gendong, pendetanya ngomong, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane aku. Karena saya yang gendong haji dan akhirnya saya jengkel, pendeta saya lempar ke air. Biur. Pendeta protes, kenapa saya dilempar ke air Gus? Saya jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Satu-satu aku. Mohon izin, Pak Napi itu agamanya apa Pak? Nasrani, Katolik apa Kristen? Kristen, yang taat dan ke gereja. Hai Pak Napi itu dulu hari Sabtu ke gereja, malah jawab, sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Matane. Lah kapan yang gereja nih? Dan saya mohon maaf ya, Deddy Corbuzier itu masuk Islam bukan karena saya mengajak Deddy masuk Islam, tapi gara-gara Deddy tertarik dengan akhlak yang saya contohkan kepada dia. Kenapa? Konsep dalam beragama jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita menjadi muslim, Pak Napi itu bulu Nasrani, konsepnya apa? Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka kalau manusia Indonesia tidak bisa akur gara-gara agama, kalah dengan burung. Burung itu agamanya ada dua dan kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu manuk empret sing ndase putih. Ndasmu putih berarti empret kaji. Bahkan burung gereja itu senengnya tidur di masjid Pak. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, nggak ada dan malah Pak Haji jarang masuk masjid, itu namanya hajingan. Tapi saya meyakini kalau ikan agamanya pasti Katolik. Kenapa? Karena ikan yang paling besar namanya paus. Lah kemerdekaan bangsa ini founding fathersnya tidak hanya umat Islam, tidak hanya ulama, tapi juga banyak tokoh-tokoh Nasrani. Dan semua tokoh-tokoh itu rata-rata apa? Beriman kepada Tuhannya. Maka cara menjaga kemerdekaan ini caranya bagaimana? Dengan kemudian menjadikan bangsa Indonesia akur walaupun kita berbeda-beda, baik dari segi ras, agama, suku, golongan dan lain sebagainya. Bu, Mbak, Mas, Dek, cahayu-ayu iki lho, rungokno kupingmu. Oh, rabi lho kowe. Malah muah. Sorry ya Dek ya, kita beda pemikiran.
Kamu mikir aku mikir Via Valen. Cara menjaganya ini, Anda jadi orang Islam, mengatakan Islam agama yang paling benar boleh, tapi jangan pernah mengatakan agama orang lain itu salah. Kalau Anda merasa agamanya paling benar dan Anda menyalahkan orang lain, itulah awal dari perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ingat, apapun agamanya yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya tanpa ada godaan dari pihak manapun. Anda yang Islam, ayo ke masjid. Gayane wingi pas awal-awal corona marah-marah sama pemerintah. Pemerintah nggak adil, kita dilarang ke masjid. Tak jawab, cangkemmu lele, wingi ra dilarang, we awakmu ra tau ning masjid. Buktine saiki wis oleh ning masjid, masjide tetap sepi. Kowe iki ngomong ngono mung mergo golek-golek salahe pemerintah. Nggih napa mboten? Kita nggak boleh ke masjid. Kamu dari kemarin juga nggak pernah ke masjid. Makanya kemarin ketika kita nggak boleh di masjid gara-gara corona, itu sindiran bahwa selama ini kita terlalu jauh dari Allah. Selama ini kita meninggalkan Allah. Selama ini kita meninggalkan ulama, meninggalkan kiai. Begitu ada corona, semuanya menjadi berubah. Kita jauh, benar-benar jauh dari Allah. Maka ayo, mumpung ini memperingati 17 Agustus, kembalikan semuanya kepada Allah. Persoalannya Pak, manusia itu kadang-kadang menjadikan Allah itu nomor 2. Saya kasih pertanyaan, tolong semuanya dijawab. Kalau Anda punya masalah keuangan, mau menyekolahkan anak nggak punya duit, mau menikahkan anak nggak punya duit, biasanya yang diingat-ingat siapa? Allah apa penggadaian? Allah apa bank? Bank. Sing dieling-eling utang. Kalau kita nggak punya uang mau menikah, yang diingat-ingat cuma 2, siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikatnya dilebokke bank, BPKB ne dilebokke penggadaian. Jarane napa? Menyelesaikan masalah. Apal wong kuli nang gadekke. Kula tak takon sakniki. Bank sama penggadaian itu menyelesaikan masalah apa nambah masalah? Nambah masalah. Napa niku udan napa niki? Ya Allah, udane terus pengajiannya bubar ya Allah. Aku minum dulu ya. Ojo delok cangkemku kan aku malu. Ini apa? Oh, kopi encer kanggire cilik kere. Panitiane miskin. Ya ngono irawiri ya. Saya kita takon, sing gaweane ngapusi iki wong lanang apa wong wedok? Mesti wong wedok jawabane lanang. Jal saiki deloken wong wedok iki. Alis kerokan, idep sambungan, irung mancung mergo suntikan, untu yo pageran, ketok dhuwur yo mergo sandal jinjitan. Susune ketok gede yo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani, sengit aku. Santai wae. Aku wak bojo kula kandha bah, kula pengen masang kawat gigi. Emoh aku ngono. Nganti kowe masang bekel ning cangkemmu tak cipok nyantol entek cangkemku aku. Santai wae, Nduk. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Lha wong irung wis api-api dadak disontek ning Singapura. Apa ke jenenge? Solikin. Ya Allah. Apa kae? Apa? Silikon. Lah iya sing nyontek silikon jenenge dokter Solikin. Ku yo ngono, ngaji ning ngarepe kiai tungkake slonjor ke.
Orang rumangsa nitung kae meletek-meletek. Biasa rondo. Ya ngono wis tuwa jilbabe pink. Halah halah halah. Maka kalau kemudian kita pengen merawat kemerdekaan ini, ayo jaga kebinekaan. Minta sama Allah supaya Allah menjaga bangsa yang kita cintai ini. Jangan hanya gara-gara corona justru terpecah belah bangsa ini. Kula nyuwun sewu nggih Pak Kapolisi. Saya itu orang yang sangat mendukung pemerintah. Program-program pemerintah banyak saya sosialisasikan. Walaupun mohon maaf, pemerintah juga banyak mengecewakan rakyat. Maka saya apresiasi kepada pemerintah Pekalongan. Ayo tetap pengajian gak masalah, tapi dijaga dengan standar COVID. Di tempat-tempat lain Pak Kapolsek, terutama yang sedang ada pilkada, pilihan bupati, niku nyuwun sewu, corona itu dipolitisir. Jumlah yang positif dunggake didukke. Permainan supaya rakyat tidak boleh kemana-mana, supaya lawan politiknya tidak bisa kampanye, dan yang bisa bergerak hanya calon incumbent. Ini kan uteknya bosok tak kandani. Maka nyuwun sewu, yuk jaga bareng-bareng negara ini. Minta sama Allah, apapun masalahmu hari ini. Merdeka itu siapa? Merdeka itu bebas dari hutang, betul? Merdeka itu apa? Bebas dari penindasan laki-laki. Kuwi rungono cah wedok kuwi. Lah kuwi ditindas karo wong lanang, Nduk, kuwi rung merdeka. Walaupun saya tahu pada dasarnya perempuan itu suka di bawah. Cah wedok rungokno. Ayu mergo banyu wudu kuwi luwih sadu daripada ayu mergo ginjo. Iya. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak mau dol gratisan. Paham bahasa Jawa ndak ada? Oh, bener Kapolsek ya celutak ngerti bener. Disinilah kemudian apa? Dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Sudah, kalau kita memang cinta dengan Indonesia, dijaga bareng-bareng. Saya kemarin ditelepon untuk ikut aksi yang namanya KAMI. Apa itu? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya bilang mohon maaf, memang pemerintah masih banyak kekurangan, pemerintah masih banyak kesalahan, tapi cara menyelamatkannya tidak dengan caramu. Gak ada kami, gak ada kamu, gak ada aku, gak ada kami. Yang ada adalah kita, Indonesia. Kami telek, kami opo. Nggih napa mboten? Bapak Ibu, ini konsep bernegara yang saya pegang. Yang saya pegang. Ini besok episode pertama saya di Inews TV. Saya besok mulai minggu depan setiap hari Selasa habis maghrib 6:30 sampai 7:30 saya punya acara rutinan di Inews TV. Namanya Gus Miftah Story. Jadi hal-hal kekinian saya muat, saya komentari, saya kasih quote. Saya kasih quote. Karena orang-orang TV itu senang dengan quote-quote yang saya buat. Contohnya, ketika saya mencintai istri saya bilang, Bunda, saya tahu bedak kamu tebal malam ini, tapi ingat cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Jomblo-jomblo yang ngono, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena berdua. Ngono carane, santai wae. Saya pengen membawa ajaran-ajaran kebangsaan di televisi. Mulai 31 Agustus saya punya acara di Trans 7 setiap jam 5:30 pagi. New Hasanah. Saya pengen membawa ajaran Ahlus Sunnah ke televisi. Besok malam Anda saksikan jam 9 malam di TV One. Memperingati tahun baru Islam bersama Gus Miftah. Saya sampaikan apa? Bagaimana kemudian kita merawat kebangsaan yang ada di Indonesia ini. Anda boleh merasa paling benar, tapi jangan pernah menyalahkan golongan yang lainnya. Itulah indahnya Pancasila.
Bagaimana kemudian Pancasila itu menjamin hak-hak kita? Pak Napitupulu, mohon maaf, yang beragama Nasrani duduk di panggung pengajian tanpa sedikit pun mendapat intimidasi, betul? Di sini nyaman gak Dan? Aku nyilih Miki. Kapolsek cangkemnya harus ngomong ke aku, kene ayo. Namanya komplit siapa Dan? Wheeler. Oh. Iya, Wheeler Napitupulu. Broiler. Wheeler. Oh Wheeler. Krunguku broiler. Kok kayak pite. Wheeler itu artinya apa Dan? Wheeler itu orang yang paling mau. Orang yang paling mau. Oh bahasa Jawanya geleman. Nah. Itu bahasa apa Dan Wheeler? Will plus R. Oh will plus R. Oh lah bahasa Inggris will. Yes. Kalau saya bahasa Inggris pinter Dan. Oh iya. Tak tes sekarang. Ya. Tak tes Dan ya. Run bahasa Inggrisnya apa Dan? Lari. Running berlari. Sing lagu. Singing sing nyanyi. Singing menyanyi. Song lagu. Songong belagu. Afi, kalau Napitupulu itu marga Dan? Marga di Medan itu ada berapa? Gak bisa dihitung. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Kalau Napitupulu itu ada kepanjangannya enggak? Enggak. Ya Napitupulu gitu aja ya. Asli. Itu banyak Dan ya. Banyak. Komandan kan tahu Pekalongan ini apa namanya daerah yang sangat Islami. Betul. Ketika komandan tugas di Pekalongan, apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan itu nikmat. Nikmat. Nggak ada intimidasi. Tidak ada sama sekali. Nggak ada yang musuhi. Tidak ada, malah banyak kawan. Malah banyak kawan. Coba. Saya itu punya teman Kristen dari Kediri namanya Roni, Katolik. Tapi dimanapun saya pengajian, sampai saya di Jakarta dia ikut. Sampai saya bilang apa? Ini orang Kristen cabang NU. Atau dibalik NU cabang Kristen. Karena apa? Ya sudah. Persoalan ubudiyah tidak bisa ditawar-tawar. Kita ke masjid, beliau ke gereja. Tapi persoalan muamalah keseharian, kita boleh bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan penjual es teh. Rasopan. Wirawiri pamer bokong. Iya lah bokongnya kandel tipis. Maka inilah bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Beda kulit. Ini memang indahnya Allah menciptakan manusia. Gak boleh kemudian kita rasis. Memang Allah itu adil. Allah menciptakan yang putih, menciptakan yang hitam. Ya dan ya. Menciptakan manusia, menciptakan setan. Umpamane dan umpamane. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Saling iman. Hop hop hop. Kowe meneng wae iki ngopo? Dancuk, dancuk. Aku bengok-bengok kowe malah meneng wae. Kan aku emosi. Ya nduk ya. Rupamu pas-pasan. Ditabui, aku ngerti amplopmu nggak jelas. Ngono bambu runcing. Bujel. Oh, bengok-bengok kene malah mau domblong wae. Aku tahu kamu terpesona dengan ketampananku kan? Maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Subhanul Ghad, Subhanul Yaum, Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Hari ini Kapolseknya Pak Napitupulu. Besok satu saat bisa Kapolseknya anak jenengan. Amin. Polisi ini ku lak manfaat. Kudune luweh manfaat polisi tinimbang kula. Soalnya apa? Duwe seragam. Tapi ingat,
besok polisi juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas seragamnya. Napi 70 rungokno kupingmu. Tapi lah golek bojo tetep nduk banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah doamu juga restumu. Malah teroret. Pokoknya banser keren. Banser kuwi ngopo? Dibelehi sini jelas NKRI. Banser. Makanya tetap mbak-mbak nikahlah dengan banser. Kiai saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Tapi yo kuwi banser sak nggon-nggon kere rapopo. Duwene ya mung cinta kok, ya ora le. Tapi aja pacaran. Wong pacaran kuwi seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Makanya ayo kowe cah nom-nom tenanan. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Kalau kamu mencoba kemudian gagal, barangkali orang akan menertawakanmu. Ingat, kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Aku mbiyen ngaji ning lokalisasi pertama kali diguyu karo wong. Saiki wong-wong kuwi tak guyu. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Betul? Hidup memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Betul? Ngono nduk. Kula golek bojo takono proposal uripe kaya ngopo. Golek bojo mung isone mung kelontok. Alah. Tak kandhani, lak cah lanang mung ngacengan tok. Jarane ya iso ngaceng tak kandhani. Apa kowe bedane karo jaran? Yang dilihat apa? Visi misinya. Yang dilihat apa? Proposal hidupnya. Untuk kita dan untuk bangsa. Maka dulu ketika saya melamar istri saya ditanya, kelebihanmu apa? 1. Kekuranganmu apa? 1. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Enggak punya kelebihan. Modar aku ngomong. Enggak usah khawatir dengan saya. Mbah saya kaya 7 turunan. Persoalannya Miftah keturunan nomor 8. Sekere randu apa-apa tak kandani. Maka kalau kita mencintai Indonesia, ayo kita harus punya mimpi besar. Mimpi apa? Mempertahankan Indonesia dengan NKRI-nya. Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ngono sing gagah le. Aku santriku bendino Senin dan tak wajibke upacara bendera. Santri saya wajib menghafalkan Pancasila, wajib menghafalkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita harus bekerja keras. Tak takoni nduk, kenapa kita harus bekerja keras? Kalau saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah, kenapa Anda bekerja keras? Ya, saya bekerja dengan keras karena saya tahu lagu Hati Senang Walau Nggak Punya Uang itu adalah hoak. Dobos dan yo, hati senang walaupun tak punya uang, hoak. Maka semuanya malam hari ini saya ajak berdiri minta sama Allah, mudah-mudahan Indonesia dijaga dengan kemajemukannya di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Mbak. Iku rasa dolanan HP wae, HP-mu cross sing gaya. Losdol diselawatke. Pak Napi Tupulu orang mana Pak? Sulawesi apa Medan Pak? Oh Medan. Napi Tupulu. Saya juga dari Medan Pak. Saya Simatupang.
siang malam tunggu panggilan. Kalau sampingnya bapak ini jelas si lupa hutang. Kalau ini jelas si raja guguk. Malah kayak asu. Ora ya bro ya. Diselawat. Apa? Kacamata copot. Kenapa? Kamu naksir mataku ya? Sorry ya. Gak level. Selawat. Nanti selawatnya ya Robi. Ayo. Los dol. Ora esok gebuk ndasmu. Ning kene iki tampil ora nampang. Dasar STMJ. Apa kuwi? Selera tinggi mukanya jelek. Mesak. Mas, kamu mundur dikit. Jeleknya kelewatan. Ya Allah. Ya. Kaposeke batin, asu. Santai aja bro. Paling mikir kaposek mulih tak tilang. Saya itu seneng landelok polisi gelem ngaji. Ini berarti ya didikane Abah Lutfi. Betul? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lono polisi gaweane ngaji, ya mati ini pas pengajian. Tapi lah polisi dolanane pinggir dalan tok ya mati ini tabrak truk delok wae. Aman dan ya. Pak Kapolres sekarang siapa dan? Pak Edi. 2000 berapa? Ya mungkin. Angkatannya kok 2019. Lettingnya. Iya dong ora iki. 2000? Oh, paling 99. AKBP ya. Sama dengan saya AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Ngopo ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kondisi seperti ini kita harus banyak pasrahnya sama Allah. Kayak ngopo meneh cangkeme kae. Ora urun cerewet. Maka mung pasrah li. Manusia itu hari ini mohon maaf lebih percaya dengan kemampuannya sendiri, tapi tidak percaya dengan kemampuan dari Allah. Padahal mohon maaf kondisi seperti COVID hari ini, seperti dawuhnya Abah ke saya, bagaimana kemudian masyarakat dibuat optimis, jangan pesimis. Banyak kasus orang takut berlebihan dengan corona, nggak keluar dari rumah. Ternyata matinya tidak karena corona, stres mergo diamuk bojone ra duwe penghasilan. Takut dengan corona boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita pakai masker, jaga jarak, pakai sanitizer, ini hanya sekedar ikhtiar. Tapi kita mintanya sama Allah. Maka di mana-mana saya bacakan sholawat ijazahnya Habib Lutfi supaya kita dijauhkan dari corona. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Niku jenengan waca setiap habis salat. Cara masaih Nahdlatul Ulama sing diwaca napa? Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Niku kula wajibke santri kula maca niku tolak balak termasuk dari corona. Li khamsatun utfi biha
haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Sepindah malih li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Peng piro niki wau? Peng 3 digenepi peng 5 li khamsatun unfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah li khamsatun haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa orang hidup itu banyak cobaan? Iya, yang namanya hidup itu banyak cobaan. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Kenapa cobaan itu banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya kita perang melawan setan tuh harus istiqomah. Pertanyaan saya, kenapa istiqomah berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa cobaan itu berat? Jelas, karena hadiahnya surga. Kalau cobaan itu ringan, hadiahnya payung. Paling pon blangkon elek kaya namun kuwi, bro. Ih, blangkon karo ndase kok kedhe ndase. Maka disinilah kita butuh pasrah sama Allah. Wiritane nopo? Yuk, ibu-ibu lebih senang saya duduk apa berdiri? Itulah, dan di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Begitu saya berdiri, ibu-ibu, wow, celananya lucu. Apalagi isinya. Alah, gayanya telepon-telepon. Telepon Pak Kapolres deh. Izin dan ya, saya berdiri dan ya. Mesti cangkeme rondo kayak. Tahu Pak, itu jelas rondo Pak. Soalnya cangkeme duwe buka, ini rondo. Niki dungane yang mau saya sampaikan malam hari ini tentang akidah, tentang tauhid. Mangrungokke. Kalau kita punya masalah, termasuk kalian yang jomblo-jomblo itu. Kalau kamu dihina, truk aja gandengan kok, masa kamu nggak kamu jawab, nggak apa-apa, Ferrari sendirian juga keren. Untuk apa gandengan kalau dekil? Mending jomblo ya ra. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Apa? Santai wae, rasa nangis lah jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Niki wiritane mang waca lak bengi atau setiap habis sholat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekali lagi, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta sama Allah. Anda yang Islam, ayo ke masjid. Anda yang Kristen, ayo ke gereja. Santai wae lho.
Tetangga saya itu Kristen, Sabtu Minggu tak parani, Pak mboten teng gereja, tak datangi. Ayo Pak ke gereja. Orang di motor tak sili. Bagaimana kemudian saya menanamkan nilai-nilai Pancasila di kampung saya. Tetangga saya Nasrani, saya ajak mancing. Ayo Pak mancing di kolam saya punya kolam banyak. Ayo mancing Pak. Nggih Gus. Satu hari pernah pendeta tak ajak mancing. Begitu mancing sampai sawah, pendetanya bilang, Gus, sikilku korengen. Terus pripun? Mbok kula digendong. Akhirnya pendetanya tak gendong. Begitu tak gendong, pendetanya ngomong, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane aku. Karena saya yang gendong haji dan akhirnya saya jengkel, pendeta saya lempar ke air, biur. Pendeta protes, kenapa saya dilempar ke air Gus? Saya jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Satu-satu aku. Mohon izin, Pak Napi itu agamanya apa Pak? Nasrani, Katolik apa Kristen? Kristen, yang taat dan ke gereja. Hai Pak Napi itu dulu hari Sabtu ke gereja, malah jawab, sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Matane. Lah kapan neng gerejane? Dan saya mohon maaf ya, Deddy Corbuzier itu masuk Islam bukan karena saya mengajak Deddy masuk Islam, tapi gara-gara Deddy tertarik dengan akhlak yang saya contohkan kepada dia. Kenapa? Konsep dalam beragama jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita menjadi muslim, Pak Napi Tupulu Nasrani, konsepnya apa? Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka kalau manusia Indonesia tidak bisa akur gara-gara agama, kalah dengan burung. Burung itu agamanya ada dua dan kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu manuk empret sing ndase putih. Ndasmu putih berarti empret kaji. Bahkan burung gereja itu senengnya tidur di masjid Pak. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, nggak ada dan malah Pak Haji jarang masuk masjid, itu namanya hajingan. Tapi saya meyakini kalau ikan agamanya pasti Katolik. Kenapa? Karena ikan yang paling besar namanya paus. Lah kemerdekaan bangsa ini founding fathersnya tidak hanya umat Islam, tidak hanya ulama, tapi juga banyak tokoh-tokoh Nasrani. Dan semua tokoh-tokoh itu rata-rata apa? Beriman kepada Tuhannya. Maka cara menjaga kemerdekaan ini caranya bagaimana? Dengan kemudian menjadikan bangsa Indonesia akur walaupun kita berbeda-beda, baik dari segi ras, agama, suku, golongan dan lain sebagainya. Bu, Mbak, Mas, Dek, cahayu-ayu gitu, rungono kupingmu. Oh, rabi loh, malah muah. Sorry ya Dek ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Cara menjaganya ini, Anda jadi orang Islam, mengatakan Islam agama yang paling benar boleh, tapi jangan pernah mengatakan agama orang lain itu salah. Kalau Anda merasa agamanya paling benar dan Anda menyalahkan orang lain, itulah awal dari perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ingat, apapun agamanya yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya tanpa ada godaan dari pihak manapun. Anda yang Islam, ayo ke masjid. Gayane wingi pas awal-awal corona marah-marah sama pemerintah. Pemerintah nggak adil, kita dilarang ke masjid. Tak jawab, cangkemmu lele, wingi ra dilarang, awakmu ra tau ning masjid. Buktine saiki wis oleh ning masjid, masjidnya tetap sepi. Kowe iki ngomong ngono mung mergo golek-golek salahe pemerintah. Nggih napa mboten? Kita nggak boleh ke masjid. Kamu dari kemarin juga nggak pernah ke masjid. Makanya kemarin ketika kita nggak boleh di masjid gara-gara corona, itu sindiran.
bahwa selama ini kita terlalu jauh dari Allah. Selama ini kita meninggalkan Allah. Selama ini kita meninggalkan ulama, meninggalkan kiai. Begitu ada corona, semuanya menjadi berubah. Kita jauh, benar-benar jauh dari Allah. Maka ayo, mumpung ini memperingati 17 Agustus, kembalikan semuanya kepada Allah. Persoalannya Pak, manusia itu kadang-kadang menjadikan Allah itu nomor 2. Saya kasih pertanyaan, tolong semuanya dijawab. Kalau Anda punya masalah keuangan, mau menyekolahkan anak nggak punya duit, mau menikahkan anak nggak punya duit, biasanya yang diingat-ingat siapa? Allah apa penggadaian? Allah apa bank? Bank. Sing dieling-eling utang. Kalau kita nggak punya uang mau menikah, yang diingat-ingat cuma 2, siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikatnya dilebokke bank, BPKB ini dilebokke penggadaian. Jarane napa? Menyelesaikan masalah. Apal wong kuli no gadekke. Kula tak takon sakniki. Bank sama penggadaian itu menyelesaikan masalah apa nambah masalah? Nambah masalah. Napa niki udan napa niki? Ya Allah, udane deres pengajiane bubar ya Allah. Aku minum dulu ya. Ojo delok cangkemku kan aku malu. Ini apa? Oh, kopi encer kanggire cilik kere. Panitiane miskin. Ya ngono irawiri ya. Saya kita takon, sing gaweane ngapusi iki wong lanang apa wong wedok? Mesti wong wedok jawabane lanang. Jal saiki deloken wong wedok iki. Alis kerokan, idep sambungan, irung mancung mergo suntikan, untu yo pageran, ketok dhuwur yo mergo sandal jinjitan. Susune ketok gede ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani, sengit aku. Santai wae. Aku wak bojo kula kandha bah, kula pengen masang kawat gigi. Emoh aku ngono. Nganti kowe masang bekel ning cangkemmu tak cipok nyantol entek cangkemku aku. Santai wae, Nduk. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Lha wong irung wis api-api dadak disontek ning Singapura. Apa ke jenenge? Solikin. Ya Allah. Apa kae? Apa? Silikon. Lah iya sing nyontek silikon jenenge dokter Solikin. Ku yo ngono, ngaji ning ngarepe kiai tungkake slonjorke. Orang rumangsane tungkake meletek-meletek. Biasa rondo. Yo ngono wis tuwa jilbabe pink. Halah. Maka kalau kemudian kita pengen merawat kemerdekaan ini, ayo jaga kebinekaan. Minta sama Allah supaya Allah menjaga bangsa yang kita cintai ini. Jangan hanya gara-gara corona justru terpecah belah bangsa ini. Kula nyuwun sewu nggih Pak Polisi. Saya itu orang yang sangat mendukung pemerintah. Program-program pemerintah banyak saya sosialisasikan. Walaupun mohon maaf, pemerintah juga banyak mengecewakan rakyat. Maka saya apresiasi kepada pemerintah Pekalongan. Ayo tetap pengajian gak masalah, tapi dijaga dengan standar COVID. Di tempat-tempat lain Pak Kapolsek, terutama yang sedang ada pilkada, pilihan bupati. Niku nyuwun sewu. Corona itu dipolitisir. Jumlah yang positif dunggake didukke. Permainan
supaya rakyat tidak boleh kemana-mana, supaya lawan politiknya tidak bisa kampanye, dan yang bisa bergerak hanya calon incumbent. Ini kan utaknya bosok tak kandani. Maka nyuwun sewu, yuk jogo bareng-bareng negara ini. Minta sama Allah, apapun masalahmu hari ini, merdeka itu siapa? Merdeka itu bebas dari hutang, betul? Merdeka itu apa? Bebas dari penindasan laki-laki. Kuwi rungono cah wedok kuwi. Lah kuwi ditindas karo wong lanang, Nduk, kuwi merdeka. Walaupun saya tahu pada dasarnya perempuan itu suka di bawah. Cah wedok rungokno. Ayu mergo banyu wudu, kuwi luwih sadu daripada ayu mergo ginjo. Iya. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak mau dol gratisan. Paham bahasa Jawa enggak ada? Oh, bener kapolsek ya celutak ngerti bener. Disinilah kemudian apa? Dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Sudah, kalau kita memang cinta dengan Indonesia, dijaga bareng-bareng. Saya kemarin ditelepon untuk ikut aksi yang namanya KAMI. Apa itu? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya bilang mohon maaf, memang pemerintah masih banyak kekurangan, pemerintah masih banyak kesalahan, tapi cara menyelamatkannya tidak dengan caramu. Gak ada kami, gak ada kamu, gak ada aku, gak ada kami. Yang ada adalah kita, Indonesia. Kami telek, kami opo. Nggih napa mboten? Bapak Ibu, ini konsep bernegara yang saya pegang. Yang saya pegang. Ini besok episode pertama saya di Inews TV. Saya besok mulai minggu depan setiap hari Selasa habis maghrib 6:30 sampai 7:30 saya punya acara rutinan di Inews TV, namanya Gus Miftah Story. Jadi hal-hal kekinian saya muat, saya komentari, saya kasih quote. Saya kasih quote karena orang-orang TV itu senang dengan quote-quote yang saya buat. Contohnya, ketika saya mencintai istri saya bilang, Bunda, saya tahu bedak kamu tebal malam ini, tapi ingat cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Jomblo-jomblo yang ngono, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena berdua. Ngono carane, santai wae. Saya pengen membawa ajaran-ajaran kebangsaan di televisi. Mulai 31 Agustus saya punya acara di Trans 7 setiap jam 5:30 pagi. New Hasanah. Saya pengen membawa ajaran Ahlus Sunnah ke televisi. Besok malam Anda saksikan jam 9 malam di TV One, memperingati tahun baru Islam bersama Gus Miftah. Saya sampaikan apa? Bagaimana kemudian kita merawat kebangsaan yang ada di Indonesia ini. Anda boleh merasa paling benar, tapi jangan pernah menyalahkan golongan yang lainnya. Itulah indahnya Pancasila. Bagaimana kemudian Pancasila itu menjamin hak-hak kita? Pak Napi Tupulu, mohon maaf, yang beragama Nasrani duduk di panggung pengajian tanpa sedikit pun mendapat intimidasi, betul? Di sini nyaman gak Dan? Aku nyilih Miki. Kapolsek cangkemnya harus ngomong ke aku. Kini ayo. Namanya komplit siapa Dan? Wheeler. Oh. Iya, Wheeler Napi Tupulu. Broiler. Wheeler. Oh Wheeler. Krunguku broiler. Kok kayak pite. Wheeler itu artinya apa Dan? Wheeler itu orang yang paling mau. Orang yang paling mau. Oh, bahasa Jawanya geleman. Itu bahasa apa Dan Wheeler? Will plus R. Oh, will plus R. Oh, lah bahasa Inggris will. Yes. Kalau saya bahasa Inggris pinter Dan. Oh iya. Tak tes sekarang. Ya. Tak tes Dan ya. Run bahasa Inggrisnya apa Dan? Lari. Running berlari. Sing lagu. Singing sing nyanyi. Singing menyanyi. Song lagu. Songong belagu.
Afi, kalau Napi Tupulu itu marganan. Marga di Medan itu ada berapa? Gak bisa dihitung. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Kalau Napi Tupulu itu ada kepanjangannya enggak? Enggak. Ya Napi Tupulu gitu aja ya. Asli. Itu banyak dan ya. Banyak. Komandan kan tahu Pekalongan ini apa namanya daerah yang sangat Islami. Betul. Ketika komandan tugas di Pekalongan, apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan itu nikmat. Nikmat. Nggak ada intimidasi. Tidak ada sama sekali. Nggak ada yang musuhi. Tidak ada, malah banyak kawan. Malah banyak kawan. Coba. Saya itu punya teman Kristen dari Kediri namanya Roni, Katolik. Tapi dimanapun saya pengajian, sampai saya di Jakarta dia ikut. Sampai saya bilang apa? Ini orang Kristen cabang NU. Atau di balik NU cabang Kristen. Karena apa? Ya sudah. Persoalan ubudiyah tidak bisa ditawar-tawar. Kita ke masjid, beliau ke gereja. Tapi persoalan muamalah keseharian, kita boleh bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan penjual es teh. Rasopan. Wirawiri pamer bokong. Iya lah bokongnya kandel tipis. Maka inilah bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Beda kulit. Ini memang indahnya Allah menciptakan manusia. Gak boleh kemudian kita rasis. Memang Allah itu adil. Allah menciptakan yang putih, menciptakan yang hitam. Ya dan ya. Menciptakan manusia, menciptakan setan. Umpamane dan umpamane. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Saling iman. Hop hop hop. Kowe meneng wae iki ngopo? Dancuk, dancuk. Aku bengok-bengok kowe malah meneng wae. Kan aku emosi. Ya nduk ya. Rupamu pas-pasan. Ditabui. Aku ngerti amplopmu nggak jelas. Ngono bambu runcing. Bujel. Oh, bengok-bengok kene malah mau domblong wae. Aku tahu kamu terpesona dengan ketampananku kan? Maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Subhanul Ghad, Subhanul Yaum, Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Hari ini Kapolseknya Pak Napi Tupulu. Besok satu saat bisa Kapolseknya anak yang jenengan. Amin. Polisi ini kula manfaat. Kudune luweh manfaat polisi tinimbang kula. Soalnya apa? Duwe seragam. Tapi ingat, besok polisi juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas seragamnya. Napi Tupulu rungokno kupingmu. Tapi lah golek bojo tetep nduk banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Malah teroret. Woe banser keren. Banser kuwi ngopo? Dibelehi sini jelas NKRI. Banser. Makanya tetap mbak-mbak nikahlah dengan banser. Kiai saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Tapi yo kuwi banser sak nggon-nggon kere rapopo. Oh duwene ya mung cinta kok, ya ora le. Tapi aja pacaran. Wong pacaran kuwi seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya.
Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Makanya ayo kowe cah nom-nom tenanan. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Kalau kamu mencoba kemudian gagal, barangkali orang akan menertawakanmu. Ingat, kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Aku mbiyen ngaji ning lokalisasi pertama kali diguyu karo wong. Saiki wong-wong kuwi tak guyu. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Betul? Hidup memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Betul? Ngono nduk. Kula golek bojo takono proposal uripe kaya ngopo. Golek bojo mung isone mung kelontok. Alah. Tak kandhani, lak cah lanang mung ngacengan tok. Jarane ya iso ngaceng tak kandhani. Apa kowe bedane karo jaran? Yang dilihat apa? Visi misinya. Yang dilihat apa? Proposal hidupnya. Untuk kita dan untuk bangsa. Maka dulu ketika saya melamar istri saya ditanya, kelebihanmu apa? 1. Kekuranganmu apa? 1. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Enggak punya kelebihan. Modar aku ngomong. Enggak usah khawatir dengan saya. Mbah saya kaya 7 turunan. Persoalannya Miftah keturunan nomor 8. Sekere randu apa-apa tak kandani. Maka kalau kita mencintai Indonesia, ayo kita harus punya mimpi besar. Mimpi apa? Mempertahankan Indonesia dengan NKRI-nya. Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ngono sing gagah le. Aku santriku bendino Senin dan tak wajib ke upacara bendera. Santri saya wajib menghafalkan Pancasila, wajib menghafalkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita harus bekerja keras. Tak takoni nduk, kenapa kita harus bekerja keras? Kalau saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah, kenapa Anda bekerja keras? Ya, saya bekerja dengan keras. Karena saya tahu lagu Hati Senang Walau Nggak Punya Uang itu adalah hoak. Dobos dan yo, hati senang walaupun tak punya uang, hoak. Maka semuanya malam hari ini saya ajak berdiri minta sama Allah, mudah-mudahan Indonesia dijaga dengan kemajemukannya di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya berdiri. Saya ajak nyanyi lagu syukur. Syukur. Syukurin. Matur nuwun Pak nggih. Matur nuwun. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu. Sekali lagi bersyukur untuk Indonesia. Dari yakin hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan
Tuhan merdeka. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Nur Muhammad La Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, dengan berkah pengajian malam hari ini ya Allah, dengan berkah solawat ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan bangsa kami dari mara bahaya dan musibah, jauhkan bangsa kami dari bala, jauhkan bangsa kami dari penyakit taun, jauhkan penyakit kami dari penyakit corona ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hari kemerdekaan bangsa yang ke-75 ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan bangsa kami bangsa yang rukun, jadikan kami bangsa yang akur, jadikan kami bangsa yang nyaman, jadikan kami bangsa yang aman, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan berhajat ya Allah, Engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah ya Allah, Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh soleha, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Membaca Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali untuk semua hajat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pekalongan terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.